PDIP tidak seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya. Ya, kita kan terkenal ya, PDIP ini semakin ditekan justru semakin solid. PDIP itu bukan partai kaleng-kaleng, ya. Partai yang pernah berkuasa dan pernah jadi oposisi. Betul. Bu Mega sedang bermeditasi. Gaya politik PDIP sekarang dan kemudian bagaimana PDIP merespon terhadap keluarga Jokowi misalnya. Kok seperti setengah-setengah nih sikap politik terhadap keluarga Jokowi. Oke, kita ketemu di podcast Balik Kanan Official. Jadi kalau Balik Kanan Official ini Mas, disingkat tuh BKO. Ya, bukan bawah kendali operasi tapi Balik Kanan Official. Narasumber kita hari ini ada Mas Satria Aji Imawan. Tepuk tangan dulu. Beliau ini akademisi, ya, dosen administrasi publik di Undip ya Mas ya. Dia juga aktif di Dignity Indonesia. Apa sebutannya Dignity Indonesia atau? Ya, Dignity Indonesia. Oke. Nah, kira-kira Dignity ini apa Mas? Lembaga apa Dignity? Ya, sebenarnya kepanjangannya itu Democratic Integrity ya. Oh, Democratic Integrity. Electoral Integrity. Jadi memang kita menjadi pengawal demokrasi lah untuk teman-teman anak muda gitu ya, untuk bergabung. Jadi dalamnya juga ada kegiatan-kegiatan gitu ya, webinar gitu. Kita juga bikin mengenai podcast juga sih. Oke. Berarti memang Mbak dominan anggotanya Dignity Indonesia ini anak muda ya. Anak muda yang peduli terhadap demokrasi di Indonesia lah kira-kira. Ya, memang beberapa kali saya sempat interaksi dengan Dignity Indonesia dan ya saya respect dengan teman-teman karena di situasi sekarang masih ada yang mau peduli ya. Iya. Demokrasi. Oke. Teman-teman, pembahasan kita hari ini itu soal membaca arah politik PDIP sebetulnya. Ya. Ya, kenapa kita membahas PDIP bukan karena salah satu di antara kita adalah kader PDIP, tidak. Tapi kita melihat kemudian hari ini kira-kira yang berpotensi lah paling tidak ya untuk menyimbangkan kekuasaan kan adalah PDIP. PDIP juga teruji lah dalam politik di Indonesia ya untuk berperan sebagai oposisi. Nah, tapi apakah hari ini oposisi itu masih akan tetap ada atau tidak? Itu kan yang perlu kita baca secara serius ya, karena dalam situasi demokrasi sekarang kira-kira kunci oposisi itu oposisi itu kan berperan penting sebetulnya untuk menyimbangkan kekuasaan. Iya. Kalau misalkan tidak ada penyimbang kekuasaan maka kan rentan sekali kekuasaan itu akan berlangsung secara absolut. Ya, tidak ada yang mempertentangkan kekuasaan pada akhirnya. Kan banyak sekali 2 kali pemilu paling tidak kita melihat 2014 mungkin kita masih bisa melihat oposisi yang kuat ya. 2019 ini hampir dipastikan tidak ada oposisi yang kuat. Nah, 2024 ini kan bagaimana gitu ya. Salah satunya adalah soal PDIP ini ya, kita mau melihat nih kira-kira arah politik PDIP ini sekarang kemana gitu ya. Nah, mungkin Mas Satria Aji Imawan ini kan juga salah satu pengamat politik juga yang mungkin punya pandangan ya soal itu. Gitu Mas yang mau kita bahas. Nah, tapi sebelum kita ke pembahasan yang serius ya. Kira-kira saya mau tanya dulu nih, di Undip ini administrasi publik itu apa aja yang dibahas Mas? Apa aja yang aktivitasnya apa aja tuh? Iya. Ya ada ya Mas, selainnya kampus ya. Sebenarnya kegiatan belajar mengajar gitu ya, penelitian pengabdian biasa gitu ya, interaksi dengan mahasiswa gitu. Tapi kemudian ini bisa jadi satu blend gitu ya, satu kesatuan juga dengan kegiatan misalnya sharing-sharing keilmuan melalui podcast dan sebagainya. Anak-anak muda ini kan juga aktif ya. Jadi kita merespon anak-anak muda mahasiswa ini. Itu secara cara gitu ya. Tapi secara keilmuan administrasi publik membahas 2 sebenarnya, kebijakan publik dan manajemen publik gitu. Ya. Nah, yang terus kaitannya dekat dengan politik memang kebijakan. Kebetulan saya memang banyak mendalami kebijakan. Jadi interaksinya banyak juga dengan ilmu politik gitu. Tapi Mas sebagai pengajar gitu, kalau Mas lihat sekarang anak-anak muda ini terutama mahasiswa itu kira-kira hero untuk partisipasi politiknya kuat gak atau gimana sih? Kan pasti pengajar punya catatan tersendiri itu soal ini kan.
Ya, Mas. Jadi memang ada ya. Anak-anak muda ini kemudian dia harus dekat dengan isu mereka. Anak-anak Gen Z ya mungkin ya, teman-teman Gen Z dan Alpha mungkin nanti. Karena Alpha kayaknya masih mau masuk dunia perguruan tinggi. Kira-kira. Nah, itu mereka punya harus dekat dengan mereka isunya itu. Kemarin mungkin ketika kita ngomong soal demokrasi banyak aktivis 98 katakanlah gitu. Ngomongkan demokrasi sedang berbahaya dan sebagainya dengan polemik di MK dan sebagainya. Itu tidak terlalu mengenang anak-anak muda. Karena mungkin terlalu jauh gitu terlalu jauh ya ininya ya. Apa gapnya ya? Iya. Gap generasinya. Tapi begitu ngomong misalnya kemarin baru viral ya di Semarang juga salah satu kampus yang besar ya. Jadi dekat juga dengan Undip ya, UNES itu. Iya, UNES. Kemarin ada pemberitaan mengenai mereka demo mengenai uang kuliah yang tinggi ya. Nah, ada kalau nggak salah isunya itu mengenai uang kuliah tinggi dan kedua transparansi penggunaan. Gitu. Jadi mereka kemarin viral ya. Iya. Wah, itu mereka langsung bergerak banyak. Jadi saya juga kaget ya setelah sekian lama ternyata teman-teman ini juga masih bisa bergerak. Gitu. Jadi artinya tergantung isu apa yang mengenai istilahnya nusa batinnya mereka ya, kemudian bisa menggerakkan gitu. Sama mungkin seperti kita juga ya Mas ya, mungkin isu kita dulu ada hal beberapa isu yang memang bisa menggerakkan kita. Tapi ada beberapa isu hal yang memang kita anggap itu relevan, mereka enggak. Gitu. Ini kok mahasiswa tidak gerak, mungkin lebih ke gap apa ya? Karena rasa ya. Ya karena nggak dekat ya dengan situasi itu. Ya karena saya di pemilu kemarin kan ramai-ramai lah. Kemudian saya coba wawancara beberapa teman-teman Gen Z ya. Saya tanya di antara 3 capres itu siapa yang paling mencuri perhatian? Ya mereka rata-rata jawabnya Prabowo. Kenapa? Alasannya apa? Lucu. Ya karena ya kampanyenya Prabowo kan mungkin dianggap lebih dekat ya dengan isu yang sekarang. Apalagi kalau kita bahas soal Orde Baru, soal otoritarianisme, saya pikir teman-teman Gen Z dan sebagainya justru malah bingung dengan karena ya mungkin mereka tidak lahir pada zaman itu dan dalam diskursus perbincangannya pun mungkin nggak relevan dengan situasi mereka ya. Menarik Mas. Nah kalau kita lihat pemilu kemarin ya Mas ya. Saya juga agak heran nih, terutama kan Mas ya di akademisi, apalagi di Undip kan Jawa Tengah. Kita tahu Jawa Tengah ini kan kandang banteng. Tapi kenapa kok di situ justru pasangan calon presiden dan wakil yang diusung PDIP kalah? Nah ini mungkin masih menjadi pertanyaan saya. Dan bahkan kalau kita lihat secara lebih makro, lebih luas, hampir di 38 provinsi itu juga Ganjar kalah, terutama di basis-basis PDIP. Bali juga. Menurut pandangan Mas Satria tuh gimana Mas soal itu? Sebenarnya kalau ini sebenarnya pembahasan yang luas gitu ya. Kenapa lalu Mas Ganjar itu kalah ya atau sampai 16%? 16%. Yang disebut kaum 16%. Jadi bercandaan ya. Sampai jadi bercandaan kan. Menurut saya itu akumulasi banyak ya, termasuk misalnya mesin partai yang memang kita lihat PDIP itu kalau kita refleksi 14 ya, 19 mungkin nggak terlalu kenceng karena memang kayak sebetulnya itu ada keberlanjutan saja ya, apa yang sudah dilakukan 14 terutama ya, 10 tahun yang lalu itu benar-benar solid ya. Iya betul. Kita dalam kutip capek dengan rezim yang waktu itu tidak transparan, Pak SBY. Betul. Rezim yang kalau orang bilang tidak ngapa-ngapain betul. Karena tidak ada pembangunan gitu ya. Bahkan sampai ada rezim soal korupsi waktu itu ada yang namanya Gurita Cikeas itu ramai juga ya sampai proyek Hambalang dan sebagainya. Itu bersatu kompak. Ya ini ya memang PDIP punya sejarah menjadi oposisi yang bagus. Yang bagus. Dia akhirnya memenangkan Pak Jokowi waktu itu sebagai salah satu kader yang waktu itu potensial ya dan kemudian menjadi tokoh nasional yang luar biasa sekarang karena kinerja dan sebagainya. Nah, dalam perjalanannya itu kemudian yang namanya kabinet kan harus seimbang. Ya. Yang kalah memang harus malah dirangkul dan sebagainya. Kita terlihat paling nyata itu mungkin 2019.
di mana ketika rivalnya justru diajak menjadi salah satu menteri yang saya pikir krusial ya, Menteri Pertahanan. Bahkan di beberapa kesempatan yang dulu itu bertarung malah jadi teman. Nah saya pikir ini yang kemudian mungkin menggoyang secara ideologis ya kepartean, karena bagaimanapun Pak Prabowo dibalik semua kelebihan, saya pikir beliau juga luar biasa karena Legowo nggak mudah Mas ya, dikalahkan dua kali, akhirnya mau join, bahkan ya indikasinya beberapa kesempatan beliau bilang bahwa Pak Jokowi mendukung saya dan sebagainya, sedang terang-terangan di media. Nah ini saya pikir kemudian shaking atau cukup mengganggu stabilitas ideologis partai yang kemudian mungkin juga mempengaruhi suara ke ini. Karena saya memang melihat bahwa ya ini pandangan saya dari luar ya, pendapat saya itu bahwa ya PDIP tidak seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya. Ya kita kan terkenal ya PDIP ini semakin ditekan justru semakin solid. Tapi kalau kita lihat sekarang itu ya mungkin terjadi dinamika lah ya mungkin di internalnya. Tapi saya tidak bisa menyimpulkan begitu karena ini pengamatan dari luar saja gitu ya. Tapi paling tidak menurut Mas Satria, faktor-faktor apa kemudian yang membuat PDIP ini berbeda nih. PDIP 2024 ini berbeda dengan 2014. Kalau 2014 kita tahu bagaimana solidnya internal PDIP sehingga ya saya pun berkesimpulan bahwa ya Jokowi yang melahirkan adalah PDIP. Pengaruh siapa yang tahu sebenarnya dengan Presiden Jokowi? Mungkin beliau wali kota Solo. Tapi kemudian kan akselerasi cepat. Nah itu kan juga menunjukkan bahwa kaderisasi partai yang berhasil juga. Nah, tapi itu berbeda dengan yang sekarang. Nah ini yang perlu kita bedah menurut saya ya. Maksudnya dari sisi akademis ya. Situasi apa yang latar belakangnya itu gitu. Ya kalau saya lihat ada dua faktor ya. Pertama tadi soal internal partai itu ya, yang mungkin nggak sesolid dulu. Sekali lagi betul kata Mas, kita tidak bisa kemudian ngejudge bahwa PDI pecah dan sebagainya. Nggak bisa. Karena itu yang tahu PDIP sendiri. Dan saya kan hanya orang-orang tertentu yang tahu. Gitu. Tapi kita at least dari luar gitu kita melihat kelihatannya tidak dulu kan sangat luar biasa. Betul. Sampai slang juga, konser dan sebagainya. Itu yang faktor internalnya. Faktor keduanya ada salah satu riset dari nggak salah Popular Center ya. Itu bilang partai ID itu sudah tidak terlalu mempengaruhi. Jadi orang baju partai itu tidak lagi ideologis, itu yang sedihnya ya. Jadi orang bisa berganti pakaian demikian rupa tergantung calonnya. Betul. Nah ini kemudian saya tertarik untuk menelisik kenapa Mas Ganjar juga Jateng gitu ya. Saya kurang tahu apakah Jateng itu kurang magnitudenya ya menjadi presiden. Karena nggak ada sejarahnya kan DKI jadi presiden. Baru sekarang yang menteri itu jadi menteri kan pusat ya, masuk ke kalangan pusat jadi menteri jadi presiden. Dulu Pak B.J. Habibie. Jadi tidak ada mungkin Gus Dur mungkin yang dari roots ya. Jadi apakah faktor itu ataukah memang faktor di mana ketika selama berapa tahun Mas Ganjar ya 10 tahun ya. Tidak membangun basis di dalam. Jadi tokoh ID-nya tidak terlalu kuat akhirnya. Karena tadi Mas ya juga bilang soal bagaimana anak muda ini lebih kena ke sosok ya. Saya pikir perubahan perilaku pemilih ya. Satu itu, kedua melemahnya partai secara ideologis ini juga berpengaruh terhadap itu nggak saya pikir nggak hanya dialami PDIP ya. Betul. Hampir setiap partai mengalami. Iya betul sih Mas. Karena mungkin faktor partai ID itu kedekatan pemilih terhadap partai ya teman-teman. Dari 2019 ke 2024 ini mungkin semakin mengalami penurunan. Kalau dari kita lihat misalkan tidak hanya Populi. Poltreking juga pernah bikin satu riset soal itu ya. Melihat kemudian bahwa hampir 50% pemilih di Indonesia itu tidak lagi mengidentifikasi dirinya berdasarkan kedekatan partai. Ya sepakat bahwa sisi lain juga terjadi meningkatnya politik kefiguran sebetulnya. Iya, betul. Ya kita lihat Mas ya. Ini mungkin menurut saya ya hampir sekarang seharusnya menjadi presiden tiket paling
awal yang dimiliki oleh satu partai itu adalah ketua umum partai untuk menjadi presiden. Iya. Tapi kita lihat banyak ketua umum partai yang justru tidak dipilih oleh pemilihnya sendiri, pemilih partainya. Itu menurut saya adalah satu aspek menguatnya politik kefiguran tadi. Mungkin itu menjadi satu faktor ya, bagaimana kita melihat atau membaca soliditas pemilih PDIP. Makanya banyak sekarang terjadi di Bali misalkan, contohnya ya Mas ya, pemilih PDIP-nya besar, tapi pemilih Ganjarnya kecil. Itu kan bentuk dari pemilih PDIP belum tentu memilih Ganjar. Tapi sih Mas, pertanyaan saya ke Mas Satria, Ganjar ini kan sempat dominan awalnya. Sempat dominan sehingga berbagai survei kemudian menempatkan Mas Ganjar ini sebagai capres yang punya elektabilitas paling dominan. Tapi mungkin 4 bulan sebelum pilpres pemungutan suara terjadi perubahan menurut saya. Apa efek? Apa faktornya itu? Apakah karena tadi dinamika pemilih Jokowi yang berpindah misalkan, atau ya ini ada problem di partai salah satunya? Ya, kalau saya pikir ini tadi kita sepakat bahwa Jokowi memang Pak Jokowi ya, yang Pak Presiden sekarang itu kan seperti dibentuk sedemikian rupa oleh PDIP. Betul. Sehingga menjadi tokoh yang luar biasa ya. Kita lihat survei 70-80% orang tuh puas dengan Pak Jokowi ya. Jadi di situ kemudian PDIP istilahnya kita pernah dengar ya bagaimana Pak Prabowo mencoba ketika dulu ada foto di mana di sawah ada Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Ganjar, satu frame ya. Urusannya pertanian yang foto orang 3. Apa ya urusannya? Nah itu saya juga ya itu aneh ya, kalau bahasa ilmu komunikasi semiotika cara gimana membuat frame ya. Nah, tapi kemudian saya lihat salah satu faktornya kegamangan PDIP juga gitu ya. Jadi PDIP partai besar kita tahu sejak zaman sebelum reformasi jauh lah, bahkan founding fathers-nya adalah proklamator kita salah satunya yang banyak menggerakkan ya. Revolusi akhirnya sekarang PDIP ketua umumnya juga anaknya Bung Karno gitu ya. Saya pikir gampang juga karena kemudian saya pikir tolaknya ketika Pak Jokowi sebagai salah satu kader terbaik gitu ya mulai bergeser. Salah satu kader terbaik bergeser, PDIP mungkin sadar atau tidak sadar, ya seharusnya sadar ya bahwa ini kader terbaik kita sudah beda lintasan. Tapi kemudian PDIP bingung. Sempat beberapa kali ya Pak Sekjen gitu ya, paling sering Pak Sekjen ya Pak Hasto ditanyakan gimana ini PDIP, Pak Jokowi keluar atau tidak dari PDIP. Jawabannya tidak mengambang gitu ya. Bahkan misalnya efek Rudi, Mas Bambang Pacul atau Pak Bambang Pacul mengambang juga. Kita tunggu instruksi pusat dan sebagainya. Sementara pusat masih gamang dan sebagainya. Ada isu juga di dalam internal PD antara ibu ketum dengan keluarganya, jadi banyak friksi-friksi yang kemudian nggak ada sikap. Sementara jalan terus, orang akhirnya udah nih yang jelas juga Pak Jokowi tidak ada. Makanya itu mungkin ada juga PDIP suara tinggi, Pak Ganjar dikit, mungkin ada kader PDIP yang memilih presidennya beda, yang lain garis lurus gitu. Jadi itu yang menjadi makanya saya pernah bilang sama teman rekan saya gitu ya, 2024 nih kayaknya penuh air mata nih untuk orang-orang penuh air mata dan drama. Karena banyak sekali gesekan cross itu yang kayak cross keluarga kita kan nggak tahu karena memang itu sudah keluarga Soekarno ya, antara Bu Mega dengan anaknya dengan kakaknya saya sudah di luar kuasa kita gitu. Jadi itu salah satu faktor yang membuat PDIP bahkan sampai sekarang mungkin masih gampang juga PDIP. Kita masih nunggu ini ya sikap PDIP yang jelas ya. Juga belum tahu. Ya karena saya juga melihat ya kok bisa dengan mudah kemudian elektabilitasnya Mas Ganjar ini tergerus ya. Artinya kemudian secara ketokohan juga Ganjar belum punya ceruk pemilih yang kuat gitu ya, yang solid. Kalau kita bandingkan dengan Presiden Jokowi misalkan, efek
ketokohannya Jokowi kemudian menghasilkan elektabilitas yang solid. Jadi mau kemanapun dukungan diarahkan pasti pemilihnya bisa ngikut. Itu mungkin tadi betul kata Mas Satria. Efek mungkin dari tingkat kepuasan pemerintahan Jokowi yang tinggi gitu. Dalam hal lain juga mungkin kalau kita cek economic votingnya juga mungkin kuat gitu ya. Karena orang merasa mungkin kepemimpinan Jokowi bisa meningkatkan pendapatan mereka sehingga cara mereka untuk membalas budinya dan dengan mengikuti pilihan Presiden Jokowi. Salah satunya contohnya itu. Tapi itu bisa jadi refleksi juga untuk partai sebetulnya Mas ya. Betul. Bahwa ya partai juga harus memperkuat kemudian konsolidasinya gitu ya. Nah, hal yang lucu juga sebetulnya ini Mas kalau saya lihat dalam berbagai statement Mas Hasto ya soal nepotisme dan dinasti politik ini. Bisa nggak kita katakan bahwa justru mungkin PDIP kecolongan ya dengan kadernya sendiri atau gimana menurut Mas? Karena ya ini adalah kalau saya berkesimpulan ini bentuk dinasti politik atau nepotisme yang dilakukan secara terang-terangan. Iya. Tapi apa kira-kira diskusinya Mas di dalam atau paling tidak di teman-teman akademisi soal nepotisme dan dinasti politik yang berlangsung secara terang-terangan ini? Iya. Jadi demokrasi ini kan sedang mengalami downgrade ya dimanapun ya. Situasi perang sekarang juga bagian dari permasalahan demokrasi sebenarnya, hak-hak dan sebagainya. Jadi dimanapun terjadi dan ini sedihnya salah satu cara gimana kita demokrasinya bagus itu memang dengan akhirnya dengan dinasti, dengan nepotisme tadi, gitu. Jadi kesannya seperti gini, kita punya kebijakan publik yang bagus nih Mas ya. Punya skema yang keren, tetapi ketika skema ini dibawa oleh orang yang salah atau orang yang tidak dipercaya, itu juga tidak berhasil. Gitu. Jadi misalnya Solo sekarang kan jadi salah satu yang luar biasa kalau teman-teman semua ke Solo, wah top, ada masjid yang langsung Dubai langsung ke sana. Mereka punya perubahan Solo itu berlangsung secara cepat luar biasa. Itu orang bilang bahwa itu uluran tangan pusat, ya, dana prioritas bangunan. Tetapi satu sisi kita harus lihat masyarakat Solo, penerimaan masyarakat Solo dengan investasi masjid dan sebagainya itu nggak mudah karena harus mungkin ada yang digusur, ada yang sebagainya. Betul. Kenapa itu terjadi? Ya nepotisme dinasti tadi. Ini yang mimpin adalah Mas Gibran itu Pak Jokowi. Pak Jokowi itu orang Solo. Percaya laksanakan, selesai. Saya nggak yakin kalau itu wali kota yang lain ya. Iya, betul. Pusat tuh mau ngasih apa berapa nggak jalan. Itu makanya dan sekali lagi kita tahu ya demokrasi itu 3 corak. Demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan budaya. Saya pikir sekarang komandan nomor 1 itu demokrasi ekonomi. Ekonomi ya. Ketika dia ekonomi katakanlah safe ya, tidak terlalu harus kaya raya tapi safe, dia bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dia baru bisa ngomongin politik dan budaya. Menarik. Jadi ekonomi ini yang harus. Betul. Apalagi ini juga ya refleksi pasca pandemi itu memang membuat ekonomi jadi nomor 1. Betul. Riset kita pun Mas itu memperlihatkan bahwa pemilu 2024 ini iklimnya berbeda sepertinya. Karena hampir sebagian besar partai itu bahasanya kehilangan suaranya. Pemilih kemudian mengidentifikasi dirinya itu berdasarkan aspek ekonomi. Ya kita lihat Mas banyak salah satu anggota DPR terpilih PDIP juga pernah mengatakan bahwa pemilu 2024 ini seperti pemilu paling brutal lah ya. Karena harga satu suara itu bisa naik secara signifikan. Apakah itu makanya kita banyak mendengar lah Mas, paling tidak cerita-cerita di warung kopi bahwa ada anggota DPR yang sudah mengeluarkan uang sejumlah besar sekali gitu ya, tapi dia hanya mendapatkan suara tidak signifikan. Artinya ini dinamika tuh berlangsung secara brutal sekali nih kalau saya lihat. Bagaimana itu? Apa kemudian faktornya yang membuat pemilu kali ini tuh kok berbeda ya dengan pemilu sebelumnya? Apakah tadi yang Mas sebut soal mungkin terjadi fenomena inflasi pemilih pasca pandemi ya, atau ada faktor lain yang bansos kan misalkan? Nah misalkan di pilpres
pemilih banyak terpapar dengan bansos sehingga di pileg menjadi tidak ada harganya gitu. Apa menurut Mas faktor-faktor yang berkembang itu? Ya, dalam hal ini saya cukup setuju dengan statementnya Pak Jokowi bahwa kita masih di dalam krisis pandemi. Bahkan ekonom-ekonom itu mengatakan kita pandemi 2 tahun, 3 tahun, 2020 sampai 22 katakanlah. Pemulihan itu bisa sampai 2 tahun juga. But which is tahun ini semestinya ya. Semoga tahun depan udah mulai kembali lagi. Tapi ternyata ketika kita jalan ada perang juga. Yang dimana di situ krisis demokrasi ekonomi saya pikir. Ketika dimana dulu ada, ini sedikit refleksi internasional ya misalnya. Putin itu menyerang Ukraina, sementara masyarakatnya juga tidak setuju dengan sikapnya presiden sendiri. Itu. Juga ada yang terjadi dengan di Gaza misalnya, yang kita bayangkan biasanya kan, memang Israel Palestina konflik dari dulu, tetapi ini berkepanjangan, bahkan sampai orang Israel sendiri juga ada yang tidak setuju dengan sikapnya. Jadi krisis demokrasi politik ini membuat ideologis itu menurun. Dan sekali lagi PDIP sebagai salah satu partai yang ideologis ya di Indonesia, terbuktilah dengan banyak mereka kuat jadi oposisi, benar-benar saya pikir real oposisi yang mereka lakukan dulu ya. Itu semakin downgrade, dan kita tahu di tengah seperti ini pilihan ideologis itu juga pilihan tidak enak. Makanya ketika Mas Ganjar istilahnya suara yang paling sedikit dan sebagainya, itu konsekuensi pilihan ideologis yang tidak diikuti. Ketika kita berbicara HAM dan sebagainya, sementara masyarakat itu butuh ini makan, butuh makan. betul. Sehingga akhirnya membuat pragmatisme politik itu menguat ya. Ya mungkin salah satu efeknya adalah soal pandemi. Tapi saya juga mungkin membaca beberapa bahwa karena dinamika pilpres yang tinggi. Kemudian ya saya banyak dapat cerita lah ya. Fenomena bansos itu kemudian membuat pemilih ini ya melihat pileg itu juga harus mendapatkan hal yang sama. Gitu. Tapi kan meskipun putusan MK sudah bilang bahwa bansos itu tidak menghasilkan perolehan suara. Ya mungkin kalau kita baca secara statis ya. Tapi kalau kita cek, tentu pasti punya pengaruh. Ya namanya seorang pemilih misalkan diberikan sejumlah barang yang dia butuhkan, ya mungkin dia merasa terbantu dan pasti punya imbal balik. Tapi bagaimana menurut Mas soal putusan MK itu? Bansos tidak berkorelasi dengan perolehan suara ya. Salah satunya itu yang saya highlight tuh. Kan kalau kita baca secara statis mungkin lah ya, nggak mungkin bansos mungkin tidak berkorelasi dengan perolehan. Tapi kalau kita dekatkan dengan pendekatan politik, itu kan pasti punya pengaruh kalau saya. Tapi bagaimana menurut Mas Satria? Sebenarnya banyak. Kemudian saya nggak menyebut spesifik ya, tapi secara umum saja banyak yang bilang bahwa politik Indonesia semakin dewasa, tidak lagi transaksional. Saya pikir justru malah naik, eskalasinya itu naik gitu ya, karena banyak temuan luar negeri indeks demokrasi Indonesia itu salah satu yang transaksional. Bahkan sebelum pandemi 2019-14 itu transaksional. Orang kemudian salah mengartikan bahwa 14-19 itu adalah tidak transaksional. Artinya Pak Jokowi waktu itu tidak memiliki modal finansial yang memadai. Bukan, dulu tuh persoalan Pak Jokowi ini memberikan nafas baru, karena waktu lawannya Pak Prabowo yang backgroundnya sama dengan SBY sebagai militer. Gitu. Mereka butuh pembaharu. Kalau 19 itu hanya menurut saya keberlanjutan karena banyak yang puas dengan kinerja Pak Jokowi. Kebetulan lawannya juga sama gitu ya. Akhirnya diteruskan. Nah, setelah pandemi dan peristiwa banyak sosial itu semakin eskalasinya semakin naik. Gitu. Dan itu wajar ya karena harga-harga kita semakin naik, inflasi itu kan naik terus. Lama-kelamaan uang 5.000 di masa depan juga tidak ada harganya. Gitu. Tapi eskalasinya menjadi lebih naik. Salah satunya karena memang situasi krisis membuat orang lebih perhitungan ya. Timbang ngomong-ngomong soal Mas ya. Ini loh kita diskusi, mending sekalian ngumpulin orang, ini ada beras betul. Dipilih. Betul. Sehingga kemudian itu yang membuat pragmatisme pemilih itu menjadi menguat gitu. Ya saya banyak sekali Mas menemukan misalkan kalau saya datang ke beberapa daerah gitu ya,
pemilih itu sekarang saya lihat bahwa ya aspek-aspek ideologis itu jadi berkurang gitu ya. Jadi melemah lah kalau saya lihat. Karena sekarang ya kalau kita ngomong soal pilpres, pemilu pasti yang paling utama, yang paling dikedepankan adalah soal berapa nih. Yang apa yang dia kasih ke kita gitu. Ya mungkin salah satu faktor lain mungkin ya soal kaderisasi juga mungkin Mas. Karena ya tiba-tiba muncul calon kemudian mereka tidak kenal dan sebagainya gitu. Mungkin itu salah faktor lain. Atau tadi menurunnya party ID yang Mas bilang tadi gitu ya. Tapi kita kembali lagi Mas ke pembahasan soal sikap politik PDIP ini ya. Termasuk khususnya sikap politik Ibu Megawati lah. Mungkin pasca Pilpres ini kita melihat Bu Mega semakin eksklusif nih sekarang, jarang muncul nih. Kalau menurut beberapa kader-kader PDIP, politisi-politisi PDIP, terutama Mas Bambang Pacul itu bilang kalau Bu Mega sedang bermeditasi. Tapi saya sih melihat bahwa pasti ada situasi yang berkembang pasca Pilpres ini di internal PDIP ya. Termasuk mungkin soal pertanyaan kita di awal, gimana lah arah politik PDIP sekarang gitu ya. Ya kita kan bisanya cuma menduga-duga nih, tapi menurut Mas dari mungkin informasi yang Mas terima atau kemudian kajian-kajian yang Mas lakukan, bagaimana nih kita membaca sikap politik PDIP khususnya Ibu Megawati pasca Pilpres? Oke. Kita harus paham bahwa PDIP statement tadi di awal saya bahwa PDIP itu bukan partai kaleng-kaleng gitu ya. Partai yang pernah berkuasa dan pernah jadi oposisi. Betul. Yang kuat. Jadi saya pikir sekarang harus mengalami pertimbangannya matang begitu. Saya pikir Bu Mega selain tadi meditasi kata Mas Pacul juga mungkin bertemu dengan tokoh-tokoh gitu. Secara yang mungkin tidak diliput media gitu ya. Tapi kalau saya bukan orang partai, tapi saya mencoba melihat dari luar, melihat kondisi ekonomi sosial sekarang, masuk politik, pilihan oposisi full itu memang agak berat. Oke. Karena sekali lagi beberapa kesempatan Pak Prabowo sering bilang bahwa di-endorse oleh Pak Jokowi. Yang itu 70-80% dan kemarin menangnya 58. Ya, betul. Itu nilai yang hampir sama seperti Pak SBY. Betul. 60. Betul. 2009 ya? 9 ya. Jadi kalau nilai segitu mau dilawan dengan oposisi dan dugaannya kan 01 ini akan bergabung. Ya. Berarti kan akan semakin besar ya. Betul. Kemudian 16% ini akan kemudian jadi oposisi. Tentunya itu pilihan yang saya pikir berat tapi juga ideologis gitu ya. Saya juga nggak tahu apakah mesin-mesin partai yang dulu sempat kuat menjadi oposisi atau orang-orang kuatnya gitu ya akan kuat lagi. Itu yang harus jadi pertimbangan PDIP. Terus kemudian orang-orang kuat ini ketika nanti namanya politik kan ada masa ya. Lama-kelamaan yang namanya tarung politik itu capek juga secara fisik, secara ini ya. Bahkan saya dengar Bu Mega juga mungkin nggak lama lagi juga jadi ketum ya. Bukan persoalan karena dinamika. Soal tua juga ya umur ya. Tetapi juga soal regenerasi juga. Partai ini harus regenerasi gitu. Itu juga siapa orang-orang yang menggantikan? Orang-orang menggantikan anak muda ini apakah juga akan kuat dengan ideologis? Apakah kuat menjadi oposisi check balance-nya pemerintah? Kan lebih enak dengan pemerintah ya dapat uang tinggal ngabisin, tinggal cari sendiri gitu ya. Jadi saya pikir kita lihat ya. Tapi kalau saya pikir menjadi oposisi full itu yang berat. Dan itu kalau diambil, saya mungkin respect dengan PDIP juga karena hebat bisa berani dengan kondisi yang ada ya. Dan saya pikir statement kemarin Mas Ganjar tuh bukan terus, saya setuju dengan Mas Pacul ya ada kesempatan dia bilang itu bukan sikap partai, itu hanya sikap individu. Dan kemudian itu Mas Ganjar mencoba untuk menyuarakan ke partai. Itu dengan cara ini ada pilihan oposisi seperti ini. Tapi kita harus lihat memang PDIP ini sedang ada dua ya. Ada yang memilih untuk bagaimanapun Pak Jokowi ya itu tadi salah satu kreasi terbaik kita di kader dan sebagainya. Masa iya kita terus kemudian kalau mencoba oposisi kita akan melawan seseorang yang kita besarkan juga. Yang dibesarkan. Ya, cuman karena saya melihat Mas ya, hampir beberapa partai terutama yang memilih untuk oposisi itu tidak tahan ya. Berbeda dengan PDIP. Makanya saya bilang PDIP ini teruji kalau untuk
berada di luar pemerintahan. Karena hampir berapa puluh tahun, 10 tahun ya mereka. Belum lagi kayak kita bahas kalau yang pada saat Orde Baru. Itu teruji sekali. Tapi kita melihat sekarang plus minusnya oposisi itu adalah mungkin plusnya PDIP masih kemudian kalau memilih untuk oposisi itu bisa menjaga pemilihnya yang mungkin tidak puas dengan terpilihnya presiden sekarang, gitu ya, presiden terpilih sekarang. Gitu ya. Dan mungkin PDIP bisa mengkanalisasi suara pada akhirnya, karena suara yang tidak puas dengan hasil pemilu ya bisa lari ke PDIP gitu ya. Saya pikir itu satu aspek positif dari oposisi selain juga menyeimbangkan kekuasaan. Karena kalau kita lihat case-nya seperti Demokrat misalkan, pilihan Demokrat untuk masuk ke pemerintahan juga berkonsekuensi terhadap soliditas pemilihnya, sehingga pemilihnya sekarang bingung dan bahkan efeknya juga sekarang ke Demokrat banyak yang perolehan suara kursi perolehan kursinya berkurang. Nah saya yakin juga itu pasti akan PDIP juga akan menghadapi dilematis seperti itu pada akhirnya. Gitu sih. Tapi kalau menurut Mas Satria, karena habis ini akan ada rakernas juga, mungkin disitulah jawabannya gitu ya. Tapi dari diskusi-diskusi yang ada, saya juga melihat ada perbedaan sikap nih. Sepertinya ya kalau kita duga-duga gitu ya antara anak dan ibu gitu ya. Mungkin Bu Mega kita melihat cukup ideologis, cukup tegas dengan pilihan politiknya. Ya karena ini politisi senior kan. Tapi kalau kita lihat anak-anaknya ini punya pandangan yang atau punya sikap yang berbeda, mungkin lebih dinamis gitu ya kalau saya lihat. Contohnya Mbak Puan gitu ya. Saya melihat gaya politik Mbak Puan ini berbeda dengan gaya politik Ibu Mega gitu ya. Nah, apakah terjadi tadi Mas keterbelahan internal atau ini justru salah satu bentuk dinamika politik yang terjadi di internal PDIP? Saya pikir kalau PDIP akan menjadi partai yang totally tidak ideologis, itu akan tetap ideologis. Sebenarnya ditawarkan di dalam internal PDIP yang saya dengar ya, sebagai orang yang di luar dan mengamati partai ini juga ya, itu lebih ke cara itu. Banyak cara-cara misalnya cara-cara kultural sekarang anak muda ya, kemudian TikTokan dan sebagainya itu dianggap sebagai cara yang tidak ideologis, masih cara yang tidak bisa menanamkan ideologi. Sementara ada anak-anak itu yang ini cara untuk menanamkan ideologi gitu ya. Mungkin dengan cara yang kira-kira tidak sesuai dengan bayangan orang-orang politisi senior gitu ya. Tetapi sisi ideologisnya masih ada begitu. Lalu kemudian banyak saya kurang tahu, ada banyak beberapa kader-kader PDIP yang kini akan kita lihat di pilkada ya mungkin itu akan keluar dengan cara-cara baru. Jadi saya pikir PDIP itu hanya butuh, saya pikir konsolidasi elit internal gitu ya, yang kemudian menentukan ini ada cara baru, kita akan ikuti akomodasi atau kita dengan tetap cara lama. Saya pikir kombinasi dua ini akan membuat bagus ya. Sementara di partai lain ya, di landscape politik kita itu kan berubah juga. Ada riset mengenai Gen Z, Gen X, Gen Y itu beda dalam hal menyikapi politik. Dan gap paling kerasa itu antara Gen ini teman-temannya Gen X dengan Z itu sering konflik itu. kita yang Y yang menjembatani. Yang moderat lah ya. Itu akhirnya ya itu sebenarnya tidak mengubah kontennya, hanya caranya saja. Nah ini yang kemudian sepertinya perlu ngobrol kali ya. Elit yang ngobrol bertemu kesepakatan baru nanti turun ke ranting-ranting partainya dan sebagainya. Tapi betul nggak Mas bahwa PDIP itu sebetulnya tidak sekaku yang kita pikirkan? PDIP juga mungkin selalu beradaptasi dengan situasi politik yang cair tentunya. Ya kalau ini Mas ya, satu data mungkin nanti bisa ditampilkan oleh editor ya. Riset kami di TSRC itu mencoba untuk melihat apakah PDIP ini cair atau tidak dalam konteks pembentukan koalisi. Karena Sekjen Hasto itu sempat ngomong di Detik ya bahwa tidak mungkin PDIP berkoalisi dengan PKS karena perbedaan ideologi. Mungkin PDIP kiri radikal, PKS kanan fundamental. Nah itu yang mungkin membuat tadi sulitnya bertemu PDIP dan PKS. Tapi kalau kita lihat hampir di pilkada,
Ini kalau kita petakan, saya 2006 sampai 2018 ini data kami ya. Itu contoh terakhir pilkada 2018 lah ya. Dari 146 pilkada pada 2018 itu 21 daerahnya itu PDIP berkoalisi dengan PKS dan itu terpilih. Dan koalisi itu tidak hanya di basis-basis PKS saja, basis-basis PDIP juga terjadi koalisi. Tadi juga kita petakan bahwa Jawa Timur menjadi satu daerah dengan koalisi PKS dan PDIP yang paling banyak, gitu ya. Nah ini satu contoh, ternyata PDIP juga cair juga dalam hal ideologis. Kalau misalkan statis kaku, ya mungkin patuh dengan instruksi partai misalkan, ya mungkin PKS tidak punya catatan tuh atau tidak punya sejarah berkoalisi dengan PDIP. Tapi menurut Mas gimana memandang gaya politik PDIP hari ini di 2024 ini yang kemudian seakan memaksa PDIP ya harus berkembang, harus dinamis juga, tidak kaku gitu ya. Kira-kira menurut Mas Satria gimana tuh? Iya, PDIP kalau tadi dia sebenarnya ini mereka harus refleksi internal gitu ya, tidak untuk terus menggadaikan ideologinya, tetapi lebih ke gaya politiknya. Gaya politiknya. Karena memang gitu ya. Kalau tidak menyesuaikan dengan peradaban atau perkembangan politik yang ada, mereka bisa tenggelam juga. Gitu. Kalau seringkali PDIP kemudian resisten dengan perkembangan yang ada, itu bisa tenggelam dan akan jadi bukan partai yang mediocre, partai besar, tapi kemudian ditinggalkan oleh yang geser-geser orang yang geser. Kehilangan banyak pemilihnya, ceruk pemilihnya ya. Karena kolotnya bermetode saya pikir ya. Sementara dalam gerakan kan ada yang ideologis, ada yang strategis, gitu ya. Mungkin yang paling tidak direspek oleh partai ini kan yang pragmatis, gitu. Tapi kan at least ada ideologis sama strategis. Kalau tadi Mas saya bilang soal 21 daerah itu ya, itu saya pikir lebih ke strategis. Memang ada kebutuhan untuk memenangkan kursi-kursi itu, kemudian bisa membuat kebijakan yang sesuai dengan masyarakat dan sebagainya. Kalau di dalam wilayah itu kemudian ada dua kekuatan besar yang harus diakomodasi, terus akhirnya dua kekuatan besar ini harus koalisi dan memenangkan punya calon dan memenangkan satu kursi, dan kemudian bisa mengakomodasi ini ya di satu daerah, ya masalah juga. Itu kan strategis ya. Sementara pendekatan kedua kelompok ini kan satu ideologis bisa kemudian bersatu gitu ya, untuk kemudian agar tidak jadi konflik sosial dan sebagainya. Jadi ya tidak masalah saya pikir ya. Bukan berarti terus kayak tukeran-tukeran kader itu kan enggak juga gitu ya. Ini kan hanya koridor dalam kompetisi itu ya. Atau paling tidak yang patut kita apresiasi adalah hampir tidak bisa kita temukan PDIP mengusung di luar kadernya dalam tingkat pilpres maupun tingkat pilkada ya. Itu yang mungkin itu satu contoh ya bagaimana PDIP tetap menjaga kelembagaan partainya gitu ya. Ya mungkin itu tadi aspek strategis berhadapan dengan aspek ideologis ini yang ya kita tahu lah Mas bahwa iklim politik kita kan berkembang dinamis, berubah ya. Kalau tadi saya sepakat lah dengan argumen Mas soal PDIP harus beradaptasi itu kan. Tapi kalau kita lihat nih Mas ya, tekanan-tekanan ke PDIP ini sekarang kan semakin kuat. Ya saya melihat setidaknya di berbagai pemberitaan bagaimana kemudian PDIP dicoba untuk dilemahkan gitu ya, dari berbagai macam cara. Bahkan nanti mungkin beritanya bisa ditampilkan di 2024 lalu Sekjen Hasto itu pernah bilang bahwa ada operasi untuk menggagalkan kandidat-kandidat legislatif PDIP di berbagai macam daerah gitu ya. Menurut Mas dari prediksi Mas misalkan apakah itu juga akan terjadi di pilkada? Karena kita tahu pilkada berlangsung sebelum pelantikan presiden ya. Nah, mungkin tadi apakah ada upaya gitu ya dari calon-calon dari kelompok-kelompok presiden terpilih gitu untuk mengendalikan PDIP atau melemahkan PDIP? Iya, saya pikir kelompok yang kemudian mencoba untuk melemahkan itu kan yang memenangkan eksekutif saya pikir ya, memenangkan pilpres. Kemudian mereka berpikir untuk kemudian ini bisa digoyang gitu ya. Sementara kita tahu sendiri legislatif PDIP masih nomor satu pemenangnya. Sehingga tapi kepercayaan diri ini tidak bisa terus over confidence gitu ya. Memang harus waspada. Jadi memang tadi Mas Hasto bilang kita harus waspada. Memang ada beberapa partai yang mengalami lonjakan. Gitu.
Tapi bukan serta-merta, sekali lagi PDIP bukan serta-merta tidak aware dengan itu ya. Sehingga ini nanti kalau jawaban pastinya belum tahu ya Mas ya, karena memang kita ini menduga-duga ya. Tapi saya pikir upaya pasti ada, karena beberapa orang di media bahkan sudah percaya diri mengatakan bahwa ini akan ada perubahan landscape politik. Ya. Saya setuju ada landscape jelas, presiden kita akan berganti gitu ya. Tidak hanya berganti sosok, tapi juga berganti partai yang menguasa. Dan dalam hal ini bahkan yang jadi pun ketua umum. Landscape itu pasti ada. Tetapi kita ingat trias politika yang ada, terutama legislatif itu masih belum tahu. Yudikatif dan termasuk nanti pilkada seperti apa kita belum tahu. Sehingga penyeimbang dari politik ini juga harus dilihat. Legislatif belum tentu legislatif menang. Kita punya pengalaman 2014 Mas. 14 ya kalau nggak salah. Pemenangnya Pak Jokowi tetapi legislatif. Makanya akhirnya harus akomodasi dengan kekuatan jadi split ya. Split tiket votingnya. Ya, saya sepakat itu Mas. Tapi kita melihat bahwa menurut saya PDIP harus tetap menjaga soliditasnya nih di daerah. Karena kalau ada benar kemudian terjadi operasi juga untuk menggagalkan, saya pikir pasti terjadi gitu ya. Karena ya kita tahu lah cara untuk melemahkan satu partai ini kan lemahkan basis-basisnya. Kalau basis-basisnya hari ini kemudian lemah ya partainya bisa lemah kan gitu. Tapi mungkin Mas mungkin punya pandangan dari melihat gaya politik PDIP sekarang dan kemudian bagaimana PDIP merespon terhadap keluarga Jokowi misalkan. Kita contoh nih kayak di Sumatera Utara Mas ya. Bobi Nasution sudah hampir pasti maju sebagai calon gubernur dan sudah hampir pasti kemudian diusung oleh Golkar gitu ya. Meskipun di internalnya belum solid Golkar ya, antara Musa Rajeksa yang memang dia berproses di partai dan kemunculan Bobi Nasution. Tapi Bobi juga mengejar PDIP nih. Nah saya nggak tahu nih. Saya melihat di PDIP justru mungkin di pandangan saya kok seperti setengah-setengah nih sikap politiknya terhadap keluarga Jokowi. Apakah itu juga efek dari internal PDIP yang belum kuat keputusannya untuk merespon keluarga Jokowi ini, atau memang ini tadi terjadi perbedaan pendapat juga di dalam internal nih terhadap perilaku keluarga Jokowi? Saya pikir PDIP di tengah ini dianggap sebagai partai yang kuat secara kelembagaan politik selalu mencalonkan kadernya sendiri. Tapi kita harus tahu bahwa memang PDIP itu tidak lepas dari keluarga Soekarno juga. Terus keluarga Soekarno. Baru Pak Jokowi dan Pak Mas Ganjar ini yang beda. Baru dua ini. Sebelumnya terus itu pun ketika Pak Jokowi mau jadi di 2014 itu dinamika di dalam luar biasa. Karena waktu itu ada bayangan bahwa Bu Mega disuruh maju lagi 2014. Gitu. Sementara akhirnya saya kurang tahu ya dinamika saat itu, saya juga masih muda gitu ya. Masih kecil gitu. Akhirnya Pak Jokowi masih juga kaget. Ternyata PDIP juga mau ya menjalankan PDIP. Bahkan Gerindra pun stuck dengan sosok Pak Prabowo. Berapa dua tiga kali dulu sempat Wapres juga ya. Dan akhirnya makanya Bu Mega beberapa kesempatan bilang petugas partai. Memang betul karena mungkin satu-satunya di mana petugas partai yang dicalonkan jadi presiden. Bukan ketua umumnya gitu ya. Pak SBY ketua umum dulu kan. Betul. Jadi ini nanti diskusinya bagaimana ya. Saya pikir message yang perlu dilakukan ya oleh PDIP itu bertemu dengan Pak Jokowi. Saya nggak tahu ya apakah nanti itu struktural partai, ketua umum, paling bagus memang ketua umum ya, atau nanti perwakilan gitu ya. Saya kurang tahu, tapi paling bagus nanti ketua umum Bu Mega ketemu Pak Jokowi gitu ya, untuk memberikan message ke publik. Kebingungan publik ini kan mungkin termasuk kadernya juga bingung ya, gimana nih harus bersikap. Betul. Dan itu terlihat sekali lah ya. Bahkan kadernya kan menduga-duga bagaimana ini arah politik Bu Mega ini, karena kan hampir Bu Mega ini menjadi simbol partai yang yang hari ini kemudian menjadi simbol partai lah ya. Dan kita melihat juga justru sekarang itu tadi Mas, kok saya agak melihat agaknya Bu Mega ini sekarang sedang menghindari menghindari banyak publik mungkin yang ingin memberikan masukan kepada beliau gitu ya. Karena ya situasi sekarang kan
butuh ketegasan dalam politik. Iya, iya. Kita melihat gini, kayak partai-partai yang lain seperti misalkan Koalisi Perubahan ya, yang satu persatu sekarang sudah menjalin komunikasi dengan presiden terpilih. Iya, iya. Ini tinggal PDIP bagaimana? P3 bukan informasinya sudah menyatakan sikap juga untuk masuk dalam koalisinya Prabowo gitu ya. Begitu pula PKB dan Nasdem ya. Mungkin masih terjadi tarik ulur tapi paling tidak kita bisa menduga lah sikap. Tinggal PDIP nih sebetulnya. Makanya ini jadi pertanyaan. Saya ada dugaan satu nih Mas soal itu ya. Jadi PDIP itu WNC sepertinya. Oke. Karena dia merasa menjadi partai yang paling tinggi ini ya. Suaranya. Jadi ketika mereka bergerak, mereka anggapannya publik itu akan bergerak masif ke arah tertentu, sehingga keputusan mereka itu akan krusial terhadap publik gitu ya, bahkan yang simpatisan maupun yang kader. Sehingga itu mungkin yang dibangun oleh elit-elit PDIP. Mas, apakah itu tercermin dengan apa yang terjadi di lapangan? Saya kurang tahu ya. Mungkin iya, tapi tidak semuanya, karena tadi ya pelemahan partai ID itu ya, orang bisa berubah sana sini sedemikian rupa. Tapi saya pikir mindsetnya seperti itu. Jadi elit PDIP merasa kita ini partai pemenang besar, meskipun kalah di Pilpres, keputusan kita akan berdampak kepada publik. Betul. Mereka hati-hati. Makanya sangat hati-hati ya. Makanya last minute terus. Tapi mungkin kan nggak Mas terjadi barter politik misalkan di pilkada dengan sikap PDIP di koalisi arah politik PDIP di koalisi Prabowo. Ya ini saya mendapat informasi ya nih ya, hanya informasi ya, atau nanti mungkin publik bisa mengonfirmasi. Kader-kader di daerah gitu ya, yang akan maju pilkada itu sudah bersuara. Kita harus melunak. Oh gitu. Karena kalau enggak mereka kan kehilangan banyak kursi di kepala daerah. Jadi ini harus ada yang namanya tadi itu ya, barter dan kemudian transaksional koalisi dan sebagainya. Karena kalau enggak akan habis. Karena sentimen republik semakin naik. Ya. Dan itu sebenarnya tadi saya bilang akan bisa turun jauh ketika misalnya Pak Jokowi Ibu Mega ketemu, entah ngobrolin apa gitu ya. Ketemu sebenarnya kemarin Lebaran bagus momennya. Ya. Terus apakah itu nanti ada kesepakatan tertentu kan nggak tahu, pasti kan tertutup media ya. Nah, lalu konversi pers itu akan kemudian menurunkan sentimen orang yang tadi yang tidak melihat partai ID. Ya, kemudian akan melegakan kader-kader di daerah juga nih untuk masuk pilkada gitu kan. Berarti terjadi gejolak juga di daerah sekarang ya. Iya. Artinya Rakernas yang akan berlangsung akhir Mei ini itu akan menjawab kegelisahan kader juga salah satunya mungkin ya Mas. Semoga semoga tidak anti klimaks gitu ya. Semoga bisa misalnya ketika Rakernas pastikan partai lain juga kemudian diundang ya di kesempatan berbeda atau bagaimana ya. Kemudian saya berharap sih nanti Pak Jokowi juga bisa hadir ya. Saya nggak tahu. Saya juga banyak dapat informasi lah Mas. Mungkin itu akumulasi dari perdebatan yang terjadi di internal PDIP. Ada yang mengusulkan juga, ini informasi dari saya ya, yang saya dapat. Ada yang mengusulkan juga untuk PDIP tegas dengan sikap oposisinya. Ada juga yang mengusulkan untuk PDIP mendukung pemerintahan Prabowo tapi berada di luar pemerintahan. Nah itu saya pikir yang sikap kedua ini seperti sikap yang mencerminkan ketidaktegasan sebetulnya. Kalau berada di luar pemerintahan ya harus tegas oposisi. Oposisi artinya kan bukan selalu berbeda dengan pemerintahan, tidak, tapi terlibat aktif kemudian mengawasi jalannya kekuasaan kan. Nah tapi kalau dari yang Mas lihat ya dari situasi pasca Pilpres ini kemudian November ini kita akan menghadapi pilkada. Pilihan atas sikap politik PDIP ini apakah akan berpengaruh kemudian kepada eksistensi PDIP dalam dinamika politik kita? Tentunya ya, karena tadi kita banyak bicara mengenai cross yang terjadi di PDIP. Kalau ketika nanti PDIP tegas ya, antara itu mendukung full atau misalnya posisi full, itu akan istilahnya memberikan angin segar bagi orang kader-kader atau orang-orang ideologis. Gitu. Tapi kemudian akan membuat sedikit kecewa bagi anak-anak muda mungkin ya, yang kemudian lebih konformis gitu ya. Kok seperti ini garisnya kok jelas gitu ya. Cuma kemudian itu tinggal konsolidasi konsolidasi internal. Itu akan jelas, dan itu memang jadi platformnya PDIP ya, di mana tidak bisa setengah-setengah gitu ya. Iya betul.
Sementara kalau setengah-setengah itu kan menjadi tantangan juga bagi PDIP. Betul. Karena saya belum menemui gimana PDIP bersikap tuh setengah-setengah ya, dua kaki gitu. Betul. Jarang. Biasanya mereka tegas di mana. Betul. Iya. Tegas dengan pilihan politiknya. Dan konsekuensinya juga siap biasanya. Iya, betul. Karena kan ya itu tadi Mas, kita lihat bahwa tekanan ke PDIP, tekanan politik ke PDIP ini semakin besar. Saya juga memahami psikologi kader di daerah gitu ya. Malah bahkan banyak kepala di 2024 lalu kita banyak membaca berita bahwa kepala-kepala daerah PDIP juga banyak ditekan gitu ya. Iya, betul. Nah, ini kan bentuk dari itu tadi PDIP harus tetap menjaga soliditasnya, saya pikir. Kalau memilih sikap yang mungkin berbeda dengan pemerintahan gitu. Iya. Nah, ini mungkin kita sudah diskusi hampir berapa menit? 45? 1 jam. 1 jam? Sudah 1 jam aja ya. Ini mungkin pertanyaan saya terakhir, Mas. Kalau Mas lihat situasi politik pasca Pilpres ini terhadap kondisi demokrasi kita, banyak sekali kemudian para pengamat sampai kemudian pemberitaan itu memperlihatkan bahwa dengan terpilihnya kemudian dinasti Presiden Jokowi, ya tentu anaknya ini ya, Mas Gibran gitu ya, itu akan berpengaruh terhadap kualitas demokrasi kita. Meskipun ini pembahasan terlalu berat gitu ya, mungkin ini kajian untuk akademis, tapi menurut Mas apa dampaknya yang kita akan hadapi ya, kalau pasca Pilpres ini? Kalau tadi ya dengan situasi sekarang ya. Ya, pada akhirnya ini kan anak-anak muda kemudian berbondong-bondong ya. Artinya kasihan juga ketika kita pernah dengar dulu ketika ada anak yang tidak punya background ya, emang harus terus punya cita-cita menjadi presiden ya. Bahkan ada meme tuh guyonan bahwa kalau mau jadi presiden siapa dulu kamu gitu ya, backgroundnya tidak bisa dari nol, harus plus berapa dulu. itu yang jadi buruk. Tapi dari sini saya juga belajar kebijakan ya, banyak kebijakan di mana bagus, tapi ketika yang bawa itu tidak bagus, tidak jalan. Gitu. Jadi misalnya di suatu daerah basis katakanlah NU itu kuat gitu ya, nah lalu kuat, ya jadi pemimpin daerah itu tidak punya basis NU yang kuat. Kebijakan kayak apapun dia juga. Nah pada akhirnya kan kadang-kadang apalagi kalau dalam santri yaitu kiainya siapa itu kan akhirnya bermain seperti itu. Nah ini yang terjadi dengan Gibran itu saya pikir pengamanan itu ya. Saya pikir legitimasi atas Jokowi terhadap Pak Prabowo ya. Tapi efek yang kemudian yang kita lihat pilkada akhirnya siapa ya, mantunya Pak Jokowi mau maju dan sebagainya. Ini yang kemudian akhirnya tidak ada kontrol sosial yang kemana-mana. Saya pikir ini pendewasaan yang bagus juga bagi publik ya, politik karena harus ada batasan gitu. Betul. Kalau seperti ini nanti politik jadi pembahasan yang sangat eksklusif ya. Hanya dipelajari oleh orang-orang yang memiliki spesial tertentu. Dalam hal ini ya mungkin hubungan darah. Dinasti itu bukan berarti tidak ada yang lawannya gitu. Mereka kadang senyap berhimpun gitu ya. Yang terjadi di 98 juga seperti itu. Berhimpun menyap kemudian meledak. Dan kadang-kadang nanti akan merusak kerusuhan di daerah dan sebagainya. Yang akan rugi kita juga sebagai bangsa. Kita bisa backwards ke belakang lagi, kembali ke nol dan sebagainya. Negara-negara lain juga seperti itu ya, akan mengalami dynamite yang jelek juga ya, Libya dan sebagainya yang akhirnya harus mundur ya. Sudah demokratisasi harus mundur lagi karena dinasti nepotisme ini terlalu kuat, akhirnya orang pada protes gitu. Lagian populasi antara yang punya spesialisasi tertentu ya, darah dan sebagainya dengan orang yang pure ini mungkin masih banyak yang pure ya. Betul. Kecuali dimasukkan ke KK itu. Menarik diskusi kita dengan Mas Satria. Jadi ada banyak sekali kemudian catatan-catatan yang perlu kita dalami juga sebetulnya. Tapi karena kita dibatasi waktu, Mas. Mungkin nanti dalam kesempatan lain kita bisa diskusi lebih dalam lagi. Saya terima kasih Mas Satria sudah meluangkan waktu untuk kita bisa sharing di platform ini. Yang jelas mungkin kita berharap bahwa Rakernas PDIP akhir bulan ini itu bisa menjawab lah paling tidak semua
praduga publik gitu ya untuk membaca arah politik PDIP. Iya. Terima kasih sekali lagi Mas. Sama-sama. Dan begitu teman-teman diskusi kita hari ini bersama Mas Satria. Kita akan jumpa lagi pada kesempatan-kesempatan selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.